Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma, dan kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Fajr. Telah kita bahas sampai pada ayat yang ke-23, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat ini terkait dengan prahara kejadian hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak apabila bumi dihancurkan, digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu telah datang pada hari itu sementara malaikat bersaf-saf. Kemudian di ayat yang ke-23, waji ayauma idim bi jahannam, dan pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Yauma idi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu manusia pun akan sadar, namun apa guna kesadaran pada hari itu? Maka ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah ingatkan akan 3 perkara, yaitu kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk memutuskan dan mengadili setiap manusia. Kemudian hal yang kedua, para malaikat bersaf-saf tatkala itu, berbaris-baris tatkala itu. Kemudian setelahnya didatangkan neraka jahanam, waji ayauma idim bi jahannam. Maka didatangkan pada hari itu, pada hari kiamat, neraka jahanam. Telah kita sebutkan betapa luasnya neraka jahanam itu, di mana disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian memerintahkan agar Nabi Adam mengambil dari keturunan-keturunan beliau orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang mana pada setiap 100 orang diambil 99 dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu dari manusia pertama hingga manusia yang terakhir. Nah, dari kalangan manusia dan jin juga
Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Maka dari sini menunjukkan betapa luasnya neraka itu. Terlebih Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, tatkala batu atau sebongkah batu dilemparkan ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun barulah sampai ke dasarnya. Itu betapa dalamnya neraka jahanam itu. Nah kalau kita mengetahui betapa besarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya neraka jahanam itu, terus bagaimana Allah mendatangkan pada hari itu neraka jahanam? Bagaimana neraka itu didatangkan oleh Allah? Caranya bagaimana? Nah, itu diterangkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan juga, di mana beliau mengatakan, dan hadis ini walaupun dari ucapan Ibnu Mas'ud namun mempunyai hukum marfu' kepada Nabi. Yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alfa zimam. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat, yang neraka jahanam itu diikat, dirantai dengan 70.000 tali rantai, diikat dengan 70.000 tali kekang, tali kendali. Ma'kulli zimam sab'una alfa malak. Di setiap tali kekang tersebut, di setiap tali kendali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala siapkan sekitar 4.900.000.000 malaikat untuk menarik neraka jahanam itu, berdasarkan hadis yang mulia ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tahu betapa besarnya dan betapa kuatnya malaikat itu, melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatannya jin. Allah datangkan malaikat sebanyak itu untuk menyeret, untuk menarik neraka jahanam supaya diperlihatkan nanti kepada manusia. Dan ayat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan neraka jahim ketika itu, kata Allah, akan diperlihatkan dengan sangat jelas kepada manusia-manusia yang lalai tatkala itu, kepada manusia-manusia yang tersesat pada hari itu. Juga firman Allah di surat An-Nazi'at ayat 36, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan dinampakkan neraka jahim dengan sangat jelas bagi orang yang melihatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana suasana tatkala itu? Bagaimana keadaan manusia ketika diperlihatkan neraka jahanam seperti itu? Disebutkan hal ini di dalam riwayat bersumber dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, dikatakan yaji'ur rabbu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah. Ini hadits menggambarkan suasana kondisi manusia ketika didatangkan neraka jahanam. Kata beliau, akan didatangkan yaji'ur rabbu tabaraka wa ta'ala yaum, bersama dengan para malaikat yang berada di langit yang ketujuh. La ya'lamu adadahum illallah. Yang ketika itu tidak ada yang bisa mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya malaikat ketika itu. Nah, dan tatkala itulah malaikat bersaf-saf, malaikat berbaris-baris. Nah, itu makna dari ayat yang ke-22 yang telah kita bacakan. Wa jaa rabbuk wal malaikatu wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang
dan malaikat bersaf-saf. Nah, dan ini sebagaimana yang juga pernah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaika? Tidakkah kalian itu bersaf-saf, kata Nabi, sebagaimana para malaikat itu bersaf-saf? Mereka berbaris-baris. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'tabil jannati mufattahatan abwabuha, maka didatangkanlah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain neraka, ternyata surga juga didatangkan oleh Allah. Dalam keadaan surga itu terbuka pintu-pintunya. Yaraha kullu barrin wa fajirin. Kata Nabi, surga itu dilihat setiap orang yang baik dan orang yang fajir. Maka tatkala itu betapa berbahagianya orang-orang yang beriman tatkala mereka melihat surga, dan betapa sedihnya hati orang-orang kafir tatkala mereka melihat surga yang surga itu diharamkan untuk mereka. Nah, kemudian dikatakan alaiha malaikatur rahmah, di atas surga itu ada malaikat-malaikat rahmat. Ini disaksikan, Pak, disaksikan oleh seluruh makhluk tatkala itu, dari awal sampai akhirnya. Bagaimana peristiwa tatkala Allah datang, malaikat bersaf-saf, kemudian surga didatangkan seperti itu, dalam keadaan terbuka pintu-pintunya, disaksikan oleh manusia pada waktu itu. Nah, dan malaikat rahmat berada di atas surga itu. Wa tudau an yaminil arsh. Kemudian Allah letakkan surga berada di sisi kanan arsy-Nya Allah. Berada di sisi kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika surga diletakkan seperti itu, dalam keadaan terbuka pintu-pintunya, maka terciumlah wanginya surga yang harumnya bisa didapati dengan jarak 500 tahun perjalanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, wa yu'tabin nari, akan didatangkan setelahnya neraka jahanam. Tuqadu bi sab'ina alfazimam, yang neraka jahanam ketika itu kata Nabi diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Yani ketika itu neraka jahanam padanya ada 70.000 tali kekang, yaquduha kullu zimamin sab'una alfa malak, yang setiap tali kekang diambil atau ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, sampai didatangkan kata Nabi SAW, neraka tatkala itu mufattahatan abwabuha, dalam keadaan pintu-pintu neraka terbuka. Alaiha malaikatun sud, di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang hitam legam wajah-wajah mereka. Kemudian bersama mereka kata Nabi terdapat rantai-rantai yang sangat panjang, rantai-rantai yang sangat besar, yang mengeluarkan suara dan api yang sangat besar. Kemudian kata Nabi, mata-mata malaikat tatkala itu mengkilat seperti kilatan api. Wali wujuhihim lahab kannar, dan wajah-wajah malaikat yang berada di atas neraka tatkala itu seperti merah menyala bagaikan api. Syakhisatun absaruhum, mata-mata mereka melotot kata Nabi SAW. La yanduruna ila dil arsh, mereka tidak melihat kepada yang memiliki ars, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman lahu, karena pengagungannya kepada Allah. Kemudian kata Nabi, fa idza danatin nar, tatkala neraka itu didekatkan kepada manusia, apa yang terjadi? Dan jarak neraka dengan manusia tatkala itu sangat jauh kata Nabi. Akan tetapi neraka tersebut zafratan, dia mengeluarkan suara yang menggelegar. Sami'aha kullun nas, yang mampu didengarkan oleh seluruh manusia tatkala itu. La yabqa ahadun illa jatha ala rukbatayhi, kata Nabi, tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan suara neraka itu kecuali langsung tersungkur di atas kedua lututnya, karena saking takutnya mereka dengan neraka itu.
Jadi manusia, Pak, ketika melihat dan mendengarkan suara neraka, tidak ada satupun dari manusia ketika itu kecuali langsung tersungkur di atas kedua lututnya. Bahkan jangankan manusia, malaikat dan seluruh para nabi dan para rasul pun keadaannya sama seperti itu. Kenapa mereka tersungkur di atas kedua lututnya? Akhadat humur ra'dah, kata Nabi, karena saking takutnya mereka dengan suara neraka yang menggelegar itu. Sampai seperti itu, membuat manusia bertekuk lutut ketika itu. Kemudian kata Nabi SAW, saking takutnya manusia, sampai-sampai jantung mereka itu naik ke tenggorokan mereka, naik ke kerongkongan mereka. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa andirhum yaumal azifah idil qulubu ladal hanajiri lil kadhimin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 18, dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari yang dekat, pada hari kiamat, idil qulubu ladal hanajiri kadhimin, yaitu tatkala hati-hati, jantung-jantung manusia seluruhnya naik ke tenggorokan mereka, ke kerongkongan mereka, kadhimin, lantaran sedih dan ngerinya melihat api neraka itu. Ini tidak bisa dibayangkan, Pak, ya, bagaimana suasana ketika itu sampai jantung itu naik ke atas. Nah, karena takutnya manusia pada waktu itu, jangankan manusia, nabi dan para rasul disebutkan ketika itu yunadi Ibrahim, malaikat atau Nabi Ibrahim alaihi salam pun berkata kepada Tuhannya di hadapan seluruh makhluk, didengar oleh seluruh makhluk. Nabi Ibrahim berkata ketika itu, Rabbi la tuhlikni bi khati'ati, wahai Tuhanku, janganlah engkau binasakan aku karena dosa dan kesalahanku. Subhanallah. Ini Nabi Ibrahim, Pak, yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sampai bicara seperti ini di hadapan Allah, saking takutnya beliau dengan neraka itu. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja begini, bagaimana keadaan kita ketika itu? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim menyeru seperti itu, kemudian disusul oleh Nabi Nuh alaihi salam menyeru hal yang sama seperti yang diserukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, juga menyeru dengan seruan yang sama, wahai Tuhanku, jangan kau binasakan aku karena sebab dosa dan kesalahanku. Padahal para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang maksum. Tapi subhanallah, karena suasana keadaan yang sangat mencekam tatkala itu, sehingga para nabi dan para rasul pun berkata demikian. Maka apa yang terjadi? Dikisahkan, disebutkan, maka diletakkanlah neraka ala yasaril arsh, di sebelah kiri arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian apa? Tatkala surga berada di sebelah kanan arsy-Nya Allah, kemudian neraka berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah. Kemudian yu'ta bil mizan, kemudian didatangkan timbangan. Didatangkan timbangan ketika itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diletakkan baina yadail jabbar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-Jabbar. Kemudian diserulah makhluk, dipanggillah makhluk satu persatu untuk dihisap amal perbuatan mereka. Inilah keadaan ketika itu, para jamaah sekalian. Jadi sebelum manusia dihisap, mereka akan melihat kejadian-kejadian seperti itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah manusia baru sadar, manusia baru ingat. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fajr ayat yang ke-23 tadi. Ketika didatangkan neraka jahanam pada hari itu, yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kata Allah, pada hari itu manusia pun baru sadar. Kejadiannya tepat pada waktu itu, jamaah sekalian. Ketika neraka didatangkan, diletakkan di sebelah kiri, kemudian memunculkan suara yang menggelegar. Disitulah manusia baru sadar, disitulah manusia baru ingat. Akan tetapi tidak berguna lagi
Tidak berguna lagi kesadaran mereka pada waktu itu. Mereka seakan memunculkan dan menampakkan kesadarannya, taubatnya, akan tetapi tidak berguna lagi taubat pada waktu itu. Karena di akhirat bukan lagi tempat untuk bertaubat. Di akhirat bukan lagi tempat untuk beramal, tetapi di akhirat tempat untuk dihisap seluruh amal, ibadah, perbuatan yang kita lakukan tatkala di dunia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat yang mulia ini, di mana manusia akan sadar. Sadar apa? Kata para ulama ahli tafsir, mereka baru sadar akan dosa yang dulu pernah mereka lakukan. Kaitannya dengan ayat ini, apa yang disebutkan sebelumnya. Apa ayat-ayat sebelumnya? Yaitu manusia yang mereka suka menghardik anak yatim, tidak memuliakan anak yatim. Baru dia ingat dosanya itu. Kemudian dia tidak memperdulikan haknya orang-orang miskin. Dia tidak menganjurkan untuk memberi kepada orang miskin. Kemudian dia baru sadar bahwa dulu tatkala di dunia dia suka mengambil harta-harta yang haram. Dia tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Dia baru sadar ketika itu, tatkala dia dulu ketika di dunia, betapa rakusnya dia terhadap harta dan dunia. Baru ketika itu manusia ingat. Nah, sebagian ulama mengatakan, yakni manusia baru ketika itu sadar akan kekafiran, pengingkaran, pendustaan yang dulu mereka perbuat tatkala di dunia. Mereka tidak mau bersama-sama dengan orang yang soleh. Bahkan mereka suka mengolok-olok orang yang soleh. Mereka keluar dari jalan petunjuk, dan mereka tidak mau bersama dengan orang-orang yang mengambil hidayah dan petunjuk. Baru ingat tatkala itu. Nah, sebagian mengatakan manusia ketika itu baru ingat akan apa yang dahulu pernah diingatkan kepada mereka. Apa yang dulu pernah disampaikan kepada mereka, bahwa hari ini hari kiamat benar-benar akan terjadi. Manusia ingat, baru ingat, Pak. Dahulu di dunia saya memang betul-betul mendapatkan peringatan tentang ini. Baru dia sadar bahwa kejadian ini betul-betul terjadi. Bahwa perkara yang dulu dia masih ragu, perkara yang dulu dia masih meragukannya, ini dia saksikan dengan kedua matanya. Ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia baru sadar, manusia baru ingat betapa sedikitnya persiapan dia untuk berjumpa dengan hari ini, dan betapa banyaknya dosa yang dahulu dia kerjakan. Maka tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika itu kecuali hanya penyesalan. Semua orang menyesal, Pak. Orang yang dulu bermalas-malasan sholat akan menyesal, kenapa dulu saya malas sholat. Orang yang dulu bermalas-malasan ke masjid, dia menyesal, kenapa dulu saya malas pergi ke masjid. Orang yang dulu tidak birrul walidain, tidak berbakti sama orang tuanya, menyesal dulu, kenapa dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya selama dia hidup. Orang yang dulu suka mengganggu tetangganya, orang yang dahulu suka mengusik tetangganya, menyesal kenapa dia lakukan perbuatan itu dahulu. Demikian pula orang yang makan harta riba, orang yang suka menipu, orang yang suka mengambil harta yang haram, menyesal dia, mengapa dia lakukan perbuatan itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan penyesalan manusia di akhirat betul-betul menyesal dengan penyesalan yang sangat. Kalau orang menyesal di dunia, mungkin dia hanya menggigit jarinya, ujung jarinya, menyesal dia dengan itu. Tapi di akhirat, Pak, bagaimana penyesalan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 29. Yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari tatkala manusia saking menyesalnya, orang-orang zalim tatkala itu sampai menggigit kedua jarinya. Jadi dua jari ini masuk, Pak, ke mulutnya. Dia gigit. Itu kan menunjukkan apa? Gambaran menunjukkan betul-betul menyesal dia.
Sampai seperti itu. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Hari tatkala orang-orang zalim menggigit kedua jarinya karena menyesal. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kemudian dia mengatakan, duhai, sekiranya dulu saya mengikuti Rasul, mengikuti jalannya Rasul, saya jadikan Rasul sebagai tauladan saya. Mengapa saya tidak menjadikan Rasul saya sendiri sebagai tauladan? Kemudian dia berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia pun menyesal, duhai, mengapa dulu tatkala di dunia saya berteman, saya berkawan dengan orang-orang sesat seperti ini. Dia menyesal seperti itu. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh kawan-kawanku itu telah menyesatkan aku dari mengingat Allah. Padahal telah datang peringatan itu kepadaku, kata orang tersebut. Wa kana syaitan lil insani khadula, dan sesungguhnya syaitan itu sangat berkhianat kepada manusia. Ini penyesalan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sering kami ingatkan, seseorang kalau menyesal di dunia itu masih bermanfaat, tapi kalau menyesalnya di akhirat tidak ada manfaat. Mau dia menangis darah sekalipun, tidak akan bermanfaat para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka seluruh manusia ketika itu menyesal. Dan apalah guna penyesalan pada waktu itu. Nah, dan ayat ini juga semakna dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nazi'at, juga datang dalam surat At-Takwir dan juga surat An-Naba. Mirip dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Kata Allah, apabila datang malapetaka yang sangat besar. Malapetaka yang sangat besar maksudnya kiamat. Hari persidangan manusia ketika itu. Itulah at-tammatul kubra. Malapetaka yang besar kata Allah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari kata Allah yang ketika itu manusia baru ingat, baru sadar apa yang dahulu ia kerjakan. Di surat At-Takwir Allah katakan, wa idal jahimu su'irat, dan tatkala neraka jahim dinyalakan, wa idal jannatu uzlifat, dan tatkala surga didekatkan, alimat nafsun ma ahdarat, maka ketika itu setiap jiwa tahu apa yang dahulu ia kerjakan. Jadi apa yang dulu Pak, mungkin dia sempat lupa tatkala di dunia, di akhirat manusia dijadikan oleh Allah jenius semuanya. Ingat apa yang dahulu pernah dia kerjakan, walaupun ketika di dunia dia sudah lupa. Dia ingat. Allah ingatkan, Allah kembalikan ingatan dia, dan dia bisa mengingat sampai perkara-perkara detail yang dahulu dia kerjakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat di surat yang lain Allah katakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa baru tahu apa yang dahulu ia kerjakan dan apa yang dahulu ia lalaikan. Di surat An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari tatkala manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia telah yakin, atau sebahagian manusia terutama yang kafir dan yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia yakin bahwa dia akan binasa, akan mendapatkan kesengsaraan, akan ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala ungkapkan ucapan penyesalan manusia itu. Ia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini ucapan penyesalan. Apa katanya? Yaqul, dia mengatakan, ya laitani, duhai sekiranya qaddamtu li hayati, aku dulu bisa beramal, aku dulu bisa mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku ini. Maksudnya kehidupan akhiratnya. Duhai sekiranya dahulu tatkala aku di dunia, aku bisa beramal, aku bisa mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku yang sekarang ini, kehidupan akhiratku ini.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang hidup sekarang ini. Sebelum datang hari itu, maka hendaknya kita ambil pelajaran darinya. Kehidupan dunia hanyalah sementara. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Iya, walaupun dunia yang sekarang kita saksikan itulah yang nyata, sementara akhirat baru diceritakan kepada kita. Tapi nanti kalau kita sudah meninggal, Pak, yang nyata adalah akhirat, sementara dunia hanya tinggal cerita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari tatkala manusia mengatakan, duhai sekiranya aku dulu bisa beramal, bisa melakukan kebajikan untuk kehidupan negeri akhiratku ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena disitulah dia menyaksikan dengan kedua matanya. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan di ayat yang sudah pernah kita tafsirkan di surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya mereka tahu dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim. Pasti kata Allah, kalian akan melihat neraka jahim. Nah, pada hari itu, pada hari tatkala manusia mau disidang oleh Allah, sebelum disidang, maka mereka akan melihat, menyaksikan dengan kedua mata mereka. Nah, bahwasanya ya, neraka telah nyata. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini adalah ucapan penyesalan orang-orang yang menyesal pada waktu itu. Iya, karena dia menyangka bahwasanya kehidupannya di akhirat, kehidupan yang ada di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan dunia tatkala manusia dibangkitkan di alam kuburnya, tatkala manusia dibangkitkan nanti di akhirat, ia tidaklah merasa di dunia itu kecuali hanya seperti orang yang tertidur kemudian bangun, tiba-tiba langsung di negeri akhirat. Karena saking merasa terlalu cepatnya kehidupan ini, Pak. Ini para jamaah. Iya. Sementara kehidupan akhirat itulah kehidupan yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena kehidupan akhirat, di kehidupan akhirat kematian sudah tidak ada lagi. Kematian sudah tidak ada lagi. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ya sembelih kematian itu. Nah, ini sebagaimana disebutkan ya di dalam sebuah hadits yang sahih, ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian tatkala seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka didatangkan kematian. Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor domba, seekor kambing. Kemudian Allah menyeru kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Maka ketika Allah seru seperti itu, seluruh penghuni surga menghadap dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berseru kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Ketika itu mereka seru langsung serentak ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, atadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor domba. Kemudian seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka mengatakan, maut, ya Allah, itu adalah kematian. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan itu, kemudian diperlihatkan kepada semua penghuni surga dan semua penghuni neraka, Allah sembelih kambing itu, Allah sembelih domba itu. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wahai penghuni surga, kekekalan, kalian tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun wala maut, kalian pun akan kekal selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Maka ketika itu seluruh penghuni surga bertambah kegembiraannya
karena mereka bisa menikmati surga itu selama-lamanya. Dan tatkala itu pula seluruh penghuni neraka merasa sedih dan merasa akan binasa terus-menerus, karena neraka jahanam akan terus-menerus dinyalakan kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Kalau di dunia, ya, kehidupan yang sementara. Kalau di akhirat, manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, maka tidak ada kematian. Jangankan kematian, sakit kecil pun tidak ada pada waktu itu. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin. Ketika itu akan ada penyeru kepada penghuni surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antasihhu fala taskimu abadan. Wahai penghuni surga, kata Allah, sesungguhnya kalian akan sehat selalu dan kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Jadi penghuni surga, Pak, tidak akan pernah merasakan sakit walaupun hanya seperti digigit semut. Tidak pernah merasakan yang seperti itu. Kenapa? Di dalam surga yang mereka rasakan adalah kenikmatan. Nah, kemudian kata Allah, wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Dan kalian seluruhnya akan terus hidup dan tidak pernah akan mati selama-lamanya. Wa innalakum an tasibbu wala tahramu abadan. Dan kalian akan selalu muda dan kalian tidak pernah akan menjadi tua selama-lamanya. Tidak ada yang tua di sana, Pak. Seluruhnya muda dan tetap akan muda. Tetap akan muda. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innalakum an tan'amu fala taba'asu abada. Dan kalian pun akan terus bahagia dan tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Nah, inilah makna dari firman Allah, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'raf ayat 43. Itulah surga yang telah dijanjikan kepada kalian, yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan oleh apa yang dahulu kalian amalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seenak apapun hidupnya manusia di dunia ini, maka tidak akan bisa sama dengan surga. Kenapa jamaah sekalian? Karena manusia hidup di dunia tidak akan pernah merasakan kenikmatan terus-menerus. Ya kan? Kadang nikmat, kadang dia rasakan sesuatu yang tidak nikmat. Dan ada 8 hal yang kata ulama selalu bergandengan, tidak akan pernah lepas dari manusia. Mau dia orang kaya, orang miskin, mau dia pejabat atau bukan pejabat, mau dia laki maupun perempuan, tua atau muda, pasti akan merasakan 8 perkara ini, selalu bergandengan. Apa itu? Sururun wahammun. Dia akan bisa merasakan bahagia dan kadang merasakan kesedihan. Ya kan? Tidak ada manusia yang tidak sedih. Pasti pernah sedih di dalam hidupnya, siapapun dia. Kemudian wajtima'un wa furqatun. Yang ketiga dan yang keempat, berkumpul dan akan berpisah. Hari ini kita berkumpul bersama keluarga kita, nanti kita akan berpisah. Entah kita dulu yang dipanggil atau sebagian keluarga kita yang akan dipanggil. Ada hari bertemu, ada hari berpisah. Ada hari berkumpul, ada hari yang akan Allah janjikan kita akan berpisah dengannya. Dan itu pasti. Siapapun manusia pasti akan merasakan hal yang demikian. Tatkala bersama, senang, suka, bahagia. Tatkala berpisah, sedih, duka, nestapa, dan lain sebagainya. Kemudian wa usrun wa yusrun. Manusia akan merasakan kesulitan dan kemudahan. Tidak ada manusia yang mudah terus urusannya. Pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan. Dan tidak akan mungkin manusia itu sulit selama-lamanya. Pasti akan ada jalan kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian summa saqamun wa afiyah. Sakit dan sehat. Manusia akan sakit dan tidak mungkin sehat selama-lamanya. Dan manusia tidak akan sakit selama-lamanya. Akan ada masa-masa sehat dan akan ada masa-masa sakit. Di surga, Pak, tidak ada yang seperti itu.
Iya, di surga yang ada cuman kegembiraan. Di surga yang ada cuman pertemanan dan perkumpulan. Di surga yang ada cuman kemudahan. Di surga yang ada cuman kesehatan. Sakit, kesulitan, perpisahan, kesedihan dinafikan di dalam surga. Tidak ada di dalam surga seperti itu. Inilah kehidupan yang sebenarnya, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka manusia selama dia hidup di dunia itu adalah perjuangan. Kita di dunia ini berjuang untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang menyesal di kehidupan nanti, itu jangankan penghuni neraka, jangankan orang yang zolim, orang yang berada di dalam surga, orang yang sudah pasti masuk surga, itu pun menyesal di kehidupan nanti. Kenapa, Pak? Karena surga itu 100 tingkat. Nah, pada setiap tingkat seperti jarak antara bumi dengan langit. Kalaupun dia masuk surga tingkat yang terakhir, dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak beramal lebih giat lagi? Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, balaghani, ya, telah sampai kepadaku. Naam, disebutkan ada seseorang, ya, kalaulah ada seseorang, kata beliau, yang dari semenjak dia lahir, semenjak lahir ini sampai dia meninggal dalam keadaan sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada manusia yang begitu, kata Imam Hasan Al-Basri, niscaya di hari kiamat pun akan menyesal. Orang yang dari lahir, ada enggak seperti itu, Pak? Langsung sujud kepada Allah sampai dia mati begitu terus. Itu pun menyesal pada hari kiamat. Nah, bagaimana dengan orang yang jarang-jarang beribadahnya kepada Allah? Betapa menyesalnya. Ini para jamaah. Maka kalaupun kita nanti menjadi orang yang menyesal di hari kemudian nanti, maka jangan sampai menjadi orang yang paling menyesal. Orang-orang zolim itu, yang sampai memasukkan kedua tangannya, menggigit kedua tangannya, saking menyesalnya pada hari itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikian ayat yang ke-24 yang bisa kita bacakan terkait dengan tafsir dari ayat yang mulia ini. Semoga bisa memberikan peringatan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan kelak mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para